Genghis Khan. Masa kecil Genghis Khan yang lahir sebagai Temujin pada sekitar tahun 1162. Penuh dengan tantangan, ayahnya Yusugei yang merupakan pemimpin suku Mongol terbunuh oleh suku-suku lawan ketika Temujin masih muda. Setelah kematian ayahnya, keluarga Temujin diusir dari suku mereka dan ditinggalkan dalam kondisi yang serba sulit. Temujin tumbuh dalam lingkungan yang keras dan harus bertahan hidup di dataran tinggi Mongolia yang keras. Pada masa-masa sulit inilah Temujin mulai menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan dan kecerdikan taktisnya. Ia berhasil memimpin keluarganya dan bertahan hidup di tengah perebutan kekuasaan antar suku-suku Mongolia. Pada usia yang relatif muda, Temujin menikahi Borte, seorang wanita yang kemudian menjadi istrinya. Pernikahan ini bukan hanya berdasarkan cinta, tetapi juga memiliki unsur politik, membantu Temujin memperkuat aliansi dengan suku-suku lainnya. Borte sendiri memainkan peran penting dalam kehidupan dan sukses Genghis Khan menjadi pendukung dan mitra yang setia. Meskipun masa kecilnya dan awal kehidupan Genghis Khan penuh dengan cobaan, kematangan politik dan kecerdikan strategisnya berkembang seiring waktu. Kesulitan masa kecilnya membentuk menjadi pemimpin yang kuat dan bijaksana yang akhirnya menyatukan seluruh suku-suku yang ada di Mongolia di bawah panji-panji Genghis Khan. Tentara Mongol adalah pasukan militer yang berasal dari Mongolia, sebuah negara di Asia Tengah yang pada masa lalu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin besar. Mongol dikenal sebagai prajurit berkuda yang ulung dan memiliki taktik perang yang inovatif. Genghis Khan, pemimpin tertinggi Mongol, berhasil menyatukan suku-suku yang ada di Mongol di bawah kekuasaannya pada abad ke-12. Tentara Mongol terkenal karena kemampuan berkuda dan menggunakan panah dalam pertempuran. Pasukan pemanah Mongol merupakan salah satu kekuatan utama yang memberikan keunggulan besar kepada Kekaisaran Mongol dalam penaklukan setiap wilayah. Pasukan pemanah Mongol sangat terampil dalam menggunakan panah dan berkuda, sehingga menjadikan kekuatan yang sangat efektif dalam medan perang. Keahlian berkuda. Pasukan Mongol terampil dalam berkuda sejak usia muda. Mereka tumbuh dalam tradisi berkuda dan memanfaatkan kecepatan dan mobilitas kuda dalam pertempuran. Panah dan busur. Pasukan pemanah Mongol menggunakan busur yang kuat dan panah yang mematikan.
Mereka terampil dalam menembak sambil berkuda, memberikan mobilitas dan kejutan di medan perang. Teknik gerilya. Pasukan Mongol menggunakan taktik gerilya yang efektif. Mereka mampu menghindari pertempuran terbuka dan melancarkan serangan cepat dan mendadak, kemudian segera mundur. Ketangkasan dalam menembak jarak jauh. Pasukan panah Mongol terampil dalam menembak panah dalam jarak yang cukup jauh, memberikan mereka keunggulan taktis dalam melibas pasukan yang kurang bersenjata jarak jauh. Koordinasi gerak cepat. Gaya bertempur pasukan panah Mongolia didasarkan pada gerakan cepat dan koordinasi yang baik antara pasukan berkuda. Mereka bisa cepat mengubah formasi dan mengambil keuntungan dari kelemahan musuh. Kemampuan unggul ini bersama dengan kepemimpinan taktis Genghis Khan membuat pasukan panah Mongolia menjadi kekuatan yang menakutkan dan memainkan peran kunci dalam ekspansi kekaisaran di Mongol. Mereka terampil bermanuver cepat, pengepungan dan taktik kavaleri yang sangat efektif. Gaya perang Mongol seringkali melibatkan gerakan cepat, serangan kilat dan penaklukan wilayah yang luas. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Mongol menjadi salah satu imperium terbesar dalam sejarah, membentang dari Eropa Timur hingga Asia Timur. Tentara Mongol mencapai ketenaran melalui kampanye militer yang sukses. Genghis Khan menjadi salah satu pemimpin militer yang terhebat sepanjang sejarah. Meskipun terkenal karena kebrutalannya dalam peperangan, tentara Mongol juga menghadirkan sistem administrasi dan pemerintahan yang efisien di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Genghis Khan tidak hanya terkenal sebagai seorang jenderal militer yang ulung, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang menerapkan kebijakan-kebijakan yang unik untuk mengendalikan imperium yang terus berkembang. Genghis Khan adalah pemimpin legendaris dari suku Mongol, memainkan peran sentral dalam pembentukan Kekaisaran Mongol. Pada tahun 1206, Temujin dinobatkan sebagai Genghis Khan, Raja Agung atau pemimpin semesta. Genghis Khan dikenal karena kebijaksanaannya dalam membangun struktur militer yang efektif dan mengadopsi taktik-taktik perang yang inovatif. Ia mempromosikan toleransi agama, mendukung perdagangan dan menciptakan sistem administrasi yang efisien. Genghis Khan meninggal pada tahun 1227 dan ada beberapa versi yang legenda yang mengelilingi akhir hayatnya. Genghis Khan meninggal karena luka yang dideritanya dalam pertempuran melawan bangsa-bangsa barat. Beberapa legenda mengatakan bahwa Genghis Khan terluka dan panah dalam pertempuran, sedangkan versi lain mengklaim bahwa ia jatuh dari kuda dan terluka parah. Karena keinginannya untuk menjaga lokasi kuburannya tetap rahasia, orang-orang yang hadir dalam pemakaman juga dipaksa untuk membunuh siapapun yang mereka ditemui selama perjalanan pulang. Hingga lokasi kuburan Genghis Khan tetap menjadi misteri hingga saat ini. Menurut legenda, untuk menghormati Genghis Khan, para pengikutnya membangun tumpukan batu dan menempatkan tanaman liar di atasnya agar tidak ada yang tahu di mana persis kuburan berada. Kuburan disebutkan terletak di dekat Sungai Onon, Mongolia.
Namun hingga saat ini, lokasi pasti makam Genghis Khan tetap menjadi rahasia yang tak terpecahkan. Genghis Khan menjadi legenda yang dihormati di Mongolia dan sejumlah besar wilayah Asia. Peninggalan kekaisarannya yang mencakup sistem administrasi, kebijakan toleransi, dan jalur perdagangan yang terkenal seperti jalur sutra terus mempengaruhi sejarah dan budaya banyak negara. Meskipun akhir hayat Genghis Khan dipenuhi dengan misteri, warisannya sebagai pemimpin besar dan penakluk ulung terus hidup dalam cerita dan sejarah dunia.